Gagasanmu biasanya, kau salah. Yudas, guru telah berupaya untuk mengoreksi gagasanmu itu selama setahun ini. Tapi kau tidak akan menyerah pada koreksi. Kau bersikukuh dalam kesalahanmu seperti orang-orang Filistin yang kau serang itu, kata Simon Zelot mencela. Kapankah ia pernah mengoreksiku untuk itu? Bagaimanapun setiap orang punya caranya sendiri dan mempergunakannya. Zelot mulai dengan perkataan itu dan menatap pada Yesus, yang diam dan yang menanggapi dengan sekilas senyum mengerti pada tatapan Simon yang mengingatkan. Itu bukan alasan yang baik, kata Yakobus Alfeus dengan tenang dan melanjutkan, kita di sini untuk mengoreksi diri kita sendiri sebelum mengoreksi yang lainnya. Guru telah menjadi guru utama kita, dan ia tidak akan menjadi guru kita andai ia tidak menghendaki kita mengubah kebiasaan dan pikiran kita. Ia adalah guru dalam kebijaksanaan. Benar, ya, kata Thaddeus serius. Betapa meributkan hal-hal sepele, baiklah, ia demikian. Dan ia adalah guru kita dalam segala hal lainnya, bukan hanya dalam kebijaksanaan. Pengajarannya berlaku bagi semua yang ada dalam diri kita. Ia sempurna, kita tidak sempurna. Oleh karenanya, marilah kita berjuang untuk menjadi sempurna. Nasihat lembut Yakobus Alfeus. Aku tidak berpikir bahwa aku sudah melakukan kesalahan. Kesalahan terletak pada bangsa terkutuk itu. Mereka semuanya jahat. Tidak, kau tidak dapat berkata begitu, ledak Thomas. Yohanes pergi ke kalangan kelas terendah, para nelayan yang tengah membawa hasil tangkapan mereka ke pasar. Dan lihatlah kantong basah ini, penuh dengan ikan-ikan pilihan. Mereka merelakan keuntungan mereka untuk diberikan kepada kami. Mereka khawatir kalau hasil tangkapan pagi sudah menjadi tidak segar sore hari, jadi mereka pergi kembali ke laut dan mereka ingin kami pergi bersama mereka. Kami seolah berada di Danau Galilea dan aku bisa meyakinkanmu bahwa jika tempat itu mengingatkan kita tentangnya, jika juga perahu-perahu yang penuh dengan wajah-wajah antusias itu mengingatkan kita, Yohanes jauh terlebih lagi mengingatkan kita. Dia kelihatan seperti Yesus yang lain. Perkataan yang mengalir dari bibirnya yang tersenyum adalah semanis madu dan wajahnya bercahaya bagai matahari yang lain. Betapa ia mirip denganmu, Guru. Aku tersentuh. Kami berada di laut selama 3 jam, menantikan jaring-jaring yang dibentangkan di antara pengapung-pengapung, agar menjadi penuh ikan dan itu adalah 3 jam penuh kebahagiaan. Kemudian mereka ingin bertemu denganmu. Tetapi Yohanes mengatakan, kita akan bertemu di Kapernaum, seolah dia tengah mengatakan, kita akan bertemu di alun-alun desamu. Dan meski demikian mereka berjanji untuk datang dan mereka memperhatikan waktunya. Dan kami harus berdebat untuk tidak dibebani dengan terlalu banyak ikan. Mereka memberikan kepada kami ikan-ikan terbaik. Marilah kita pergi dan memasaknya. Kita akan berpesta malam ini untuk mengompensasi puasa kemarin. Tetapi apakah yang kau katakan kepada mereka? Tanya Iskariot yang tidak puas. Tidak ada yang istimewa. Aku berbicara tentang Yesus, jawab Yohanes. Tetapi cara kau dapat berbicara tentangnya. Juga Yohanes mengutip para nabi. Tetapi dia memutarbalikannya, jelas Thomas. Memutarbalikan? Tanya Iskariot tercengang. Ya, kau mengutip kekerasan dari para nabi, dia mengutip kemanisan. Sebab, bagaimanapun, kekerasan mereka adalah kasih yang keras dan eksklusif, jika kau mau mengatakannya. Tetapi tetaplah kasih bagi jiwa-jiwa agar mereka mau setia kepada Allah. Aku tidak tahu apakah kau pernah merenungkan itu, sebab kau dididik di antara ahli-ahli Taurat. Aku pernah, meski aku seorang pandai emas. Juga emas ditempa dan dilebur dalam wadah peleburan, guna menjadikannya lebih indah. Bukan karena dengki, melainkan demi cinta. Demikianlah bagaimana para nabi menangani jiwa-jiwa. Aku memahaminya, mungkin sebab aku seorang pandai emas. Dia mengutip nubuat Zaharia sehubungan dengan Hadrah dan Damsyik dan ketika dia sampai pada kalimat, melihat ini Askelon akan menjadi ketakutan, dan Gaza akan dikuasai kegentaran, begitu pula Ekron, sebab harapannya sudah kandas. Raja akan binasa dari Gaza,
dia mulai menjelaskan bagaimana semua itu terjadi sebab manusia sudah meninggalkan Allah dan berbicara mengenai kedatangan Mesias, yang adalah pengampunan penuh kasih. Dia menjanjikan bahwa dari suatu kerajaan yang miskin, sebab demikianlah anak-anak dunia yang merindukan negeri mereka, mereka yang mengikuti doktrin Mesias akan berhasil dalam mencapai suatu kerajaan kaya tak terhingga yang abadi di surga. Menceritakannya bukan apa-apa, tetapi mendengarkannya. Aku pikir aku sedang mendengarkan musik dan bahwa aku sedang dibawa pergi oleh malaikat-malaikat. Dan demikianlah para nabi, yang memberimu pentung, memberi kami ikan yang lezat. Yudas malu dan tinggal diam. Dan bagaimana denganmu? Sang guru bertanya kepada kedua sepupunya dan Zelot. Kami pergi menuju galangan kapal, di mana buruh-buruh dempul bekerja. Kami juga memilih pergi ke kalangan orang-orang miskin. Tetapi ada juga beberapa orang Filistin kaya yang mengawasi kapal-kapal mereka dibangun. Kami tidak tahu siapa di antara kami yang harus berbicara, jadi kami membuang undi, seperti yang dilakukan anak-anak. Yudas mengacungkan 7 jari, Simon 2 dan aku 4. Jadi Yudas yang harus berbicara, dan ia melakukannya, jelas Yakobus Alfeus. Apakah yang kau katakan? Mereka semua bertanya.